Favorite card terbaru banyak sekali mengungkap hal-hal menarik selama satu arc sebelum saga terakhir kita, yaitu Wano Kuni dan Reverie di bagian awal. Terutama orang tua dari salah satu kru kita yang terungkap dari favorite card kali ini. Nah, garis besar di sini, di video ini kita akan membahas tentang favorite card dan akan berisi cukup banyak karena terdapat 2 buku langsung yang akan kita translatekan untuk video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Oke, buat yang belum tahu, favorite card ini emang semacam data booking yang diberikan oleh pihak staff One Piece secara langsung, atau mungkin secara kasarnya bisa kita sebut sebagai ensiklopedi dari karakter yang ada di serial One Piece. Di mana ada banyak sekali perintilan-perintilan kecil yang disajikan di favorite card ini yang nggak mungkin kalau semuanya dimasukkan ke dalam manganya, tetapi perlu di-note juga ya, semua yang ada di favorite card ini hanya unik isinya sampai si buku atau kartu dari karakter-karakternya rilis alias sampai bulan September 2024 ini. Karena ada beberapa case nih yang biasanya di-update di manganya. Contoh yang paling jelas seperti yang kita tahu adalah Eustace Kid di awal favorite cardnya. Dia dikatakan tidak memiliki haus Konohaki, tetapi setelah terkonfirmasi oleh Kaido di Wano Kuni, maka di favorite card yang muncul juga di edisi kali ini dikatakan jika dia memiliki haus Soku. Sama halnya dengan Sabo nih, dulu dikatakan dia telah mati, tetapi setelah muncul di Dressrosa, nantinya ditulis jika dia masih hidup. Yang baik lagi, informasinya faktual, tetapi sampai waktu rilis dari kartu tersebut saja. Nah, sebagai disclaimer juga, di video ini kita tidak akan membahas semua fullnya untuk favorite card dari kartu masing-masing karakter, karena isinya itu sangat lengkap sekali, dimulai dari nama, tanggal ulang tahun, umur, tinggi, asal, motif makhluk hidup, makanan favorit, atau Mifa nih. Siapa nih yang dulunya kalian pernah pengalaman ngisi binder biodata dan mengisi hal seperti itu yang aduh udah ketahuan tua banget nih. Nah, baik lagi, jadi yang akan dibahas di video ini cuma beberapa hal menarik saja yang akan relevan untuk cerita ke depannya. Oke, kita langsung buka dari Chipperpol yang menyebarkan foto nikah Luffy, yang tentu saja dia seseorang yang bernama Guernica yang ternyata menggunakan huruf K yang sebelumnya menggunakan huruf C. Dikatakan di sini kalau dia murni sudah mati guys, yang berarti setelah dia digeprek oleh Kaido, tidak lama dia langsung mati. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita pada saat itu adalah kenapa foto Luffy bisa tersebar, karena bukankah dia dihajar dulu oleh Kaido barulah nantinya Luffy berubah menjadi Gear 5-nya, yang berarti di momen-momen akhir inilah dia pasca dihajar oleh Kaido dalam keadaan tubuh penuh luka. Di saat itu dia masih sempat bernafas, memfoto Nika dan mengirimkannya kepada pihak dari publisher, yang bukankah ini sangat gila sekali, sebuah dedikasi terakhir dari seseorang yang hidup sebagai budak korporat, atau mungkin disebutnya di sini budak pemerintah ya, karena si Perpol ini langsung di bawah para dewa Tenryubito. Kalau budak korporat mah itu kayaknya kalian semua nih. Dan jangan lupa juga momen foto Nika tersebar itu membuat Gorosei kewalahan karena tadinya akan dilarang untuk menggunakan wujud Nika, tapi terima kasih kepada foto yang sudah dikirim oleh Guernica tersebut. Yang kalau seperti itu, momen saat dia ditusuk oleh X-Drake dan berkata jika dia sirik kepada X-Drake tersebut karena bisa hidup dengan sekeinginannya. Yang sepertinya inilah pertaruhan terakhir alias keegoisan terakhir sebelum beliau resmi mati digeprek oleh Kaido. Yang bahkan Oda mengubah namanya yang sebelumnya Guernica menggunakan C yang tadi saya bilang di awal menjadi K, karena bukankah dia adalah salah satu orang pertama yang melihat kelahiran Nika dari Luffy ke dunia yang juga Nika, yang ini head off banget nih buat karakter tersebut. Oh ya, serta juga nih ada beberapa kekeliruan terkait translate oleh orang-orang yang bilang kalau Guernica adalah anggota Chipperpol terkuat yang bahkan ada di atas Lucci. Padahal untuk arti teks original dari Jepangnya, agen dari divisi terkuat di dunia, dan kata kuat di sini pun bukan dalam term kekuatan, tapi lebih ke bentukan power saja. Yang ini pun sebenarnya sudah pernah dibahas oleh Oda di SBS lalu, power dalam artian karena mereka langsung di bawah Tenryubito, jadi mereka dapat melakukan apapun. Jangan lupa ya, perintah Tenryubito itu adalah absolut. Nah, maksud terkuatnya pula adalah karena agen-agen CP0 ini yang menggunakan topeng memang agen paling elit yang dimiliki oleh pemerintah. Karena bukankah ada agen CP0 lain yang tidak menggunakan topeng seperti mantan-mantan CP9 yang sebelumnya pernah kita lihat.
Lanjut nih mengenai Shanks, yang nggak banyak sih sebenarnya yang bisa kita bahas di sini. Cuma ada yang lucu nih dikatakan di fabrikat tersebut kalau pekerjaan Shanks di dunia nyata jika tidak menjadi bajak laut adalah dia akan menjadi seorang fotografer dari pemandangan. Yang bukankah ini cukup random sekali? Lanjut adalah Admiral Ryokyu yang bernama Aramaki. Dia masih berusia 41 tahun yang bisa dibilang dia ini admiral yang paling muda nih. Pantas dia sangat ngefans sekali dengan Akainu yang berusia 55 tahun karena ya usianya memang terpaut cukup jauh. Makanya karakter ini juga memiliki sifat yang sangat keras sekali dan dia dikatakan memiliki keadilan yang disebut sebagai suicidal justice yang bukankah sangat cocok sekali dengan sifat nekat dan tato Jepang yang ada di tubuhnya tersebut. Next nih kita membahas tentang Cross Guild di mana mulai dari Crocodile dia memiliki Busosoku dan Ken Bunsoku Haki. Yang bukankah bingung banget ya tuh karena di usia segitu pastinya Crocodile sudah memiliki haki jauh sebelum-sebelumnya apalagi hanya 2 tahun lalu ketika melawan Luffy. Yang lagi-lagi selalu saya sampaikan saya sangat bingung sekali bagaimana Luffy bisa menang melawan Crocodile karena bahkan kemampuan Crocodile saja di Marineford tersebut kita bisa melihat jika dia seseorang yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi menurut saya alasan paling masuk akal Luffy menang di Alabasta karena plot armor. Lanjut ada Buggy nih, dia berusia 39 tahun sama seperti Shanks dan dikatakan berasal dari Grand Line. Ya lagi-lagi kita masih belum tahu nih info tentang Buggy sejak kapan dia naik kapal Roger karena bukankah dia masih sangat muda sekalipun sudah ada di kapal tersebut bersama dengan Jackie. Dan di kartu dia pun tidak dikatakan apa-apa tentang hakinya yang entah nih apakah ini prank atau dia memang tidak bisa menggunakan haki yang sejujurnya cukup mencurigakan. Dan tentu saja pendekar terhebat kita alias Mihawk. Dia juga cuma ditulis memiliki Busosoku dan Ken Bunsoku no Haki saja. Yang ajaib banget nih, fix fan Jackie bakal happy banget karena dia nggak punya Hausko no Haki. Tetapi buat para fans Mihawk jangan dulu ngedown karena seperti yang dikatakan di awal, jangan lupa Vivre card terakhir Babang Zoro aja bahkan dia tidak ditulis memiliki Hausko no Haki. Dikatakan cuma punya Ken Bun dan Busosoku saja. Yang sebenarnya di manga sendiri bisa dibilang ya sudah hampir pasti lah ya atau bahkan sudah terkonfirmasi jika Zoro memiliki Hausko no Haki. Yang di Vivre card Zoro cuma ditis doang nih yang kata-kata Kaido kepada Zoro, apa kau juga memiliki Hausko no Haki? Dan kata-kata di Vivre card, apa mungkin dia juga punya hal tersebut. Yang jangan lupa ya, seperti disclaimer yang saya katakan di awal tadi, ada kalanya hal ini memang sengaja disimpan oleh pihak staff One Piece karena sekali lagi Vivre card ini tidak resmi dirilis oleh Oda atau bahkan editornya, tetapi lebih ke arah pihak staff One Piece yang berkonsultasi saja dengan pihak mereka. Jadi pastinya akan ada banyak sekali update yang akan dimunculkan langsung di manganya untuk cerita ke depannya. Jadi ya chill aja lah terkait Hausko no Haki ini untuk Zoro dan Mihawk. Lanjut ada juga nih Beppo, dia masih muda banget ya, berusia 22 tahun dan bounty-nya pun meningkat drastis guys sampai 3 kali lipat dari 500 menjadi 1500. Yang kayaknya pemerintah dunia tidak menganggap serius nih untuk para binatang karena bukankah bounty chopper pun sangat sedih sekali. Next terkait Yamato nih, terdapat hal menarik juga dari Vivre card-nya, di mana dikatakan Yamato ini untuk originnya atau asal mulanya tidak diketahui alias masih unclear. Yang bukankah ini sangat mencurigakan sekali? Apakah Oda akan menjelaskannya di serial nanti? Karena jujur nih, hubungan Yamato dan Kaido ini satu hal yang bakal menjadi peran penting di serial One Piece, terutama terkait ras Oni. Yang apa sih ras Oni tersebut? Karena bukankah cuma sekali-kalinya disindir selama serial One Piece berjalan, dan itu pun ketika duel di antara Kaido dan Yamato. Yang apakah juga akan ada hubungan dengan Onigashima, ras raksasa kuno yang wah ini kayaknya bakal jadi pembahasan panjang. Lalu ketiga samurai yang menolong Yamato pun diberitahu di sini jika mereka memiliki Ken Bunsoku dan Busosoku Haki. Lanjut nih, si ganteng Momonosuke dikatakan dia berusia 8 tahun tetapi memiliki penampilan 28 tahun ya seperti yang sudah kita ketahui. Dia pula terkonfirmasi memiliki Ken Bunsoku no Haki yang berarti nih dari sini sangat terkonfirmasi sekali semua orang yang memiliki Voice of All Things ada hubungan dengan Ken Bunsoku no Haki. Dan sekarang kita masuk ke bajak laut dari Kaido dan dimulai dengan King yang walau banyak sekali nih tulisan Latin yang belum jelas terkait nama aslinya siapa. Ada yang bilang Albert lah, ada yang bilang Arbel, tetapi dikatakan di sini namanya adalah Arber menggunakan
R. Dia juga seorang pengguna Busosoku dan Ken Bunsoku no Haki. Di sini pula kita mendapatkan timeline dari perjalanan Kaido. Dia lahir 59 tahun lalu di negeri Vodka dan di usia 10 tahun atau 49 tahun yang lalu, dia sudah menjadi pasukan bocah terbaik di negeri tersebut. Usia 13 tahun pun dia kabur dari Angkatan Laut, yang kita tahu juga kan bagaimana rajanya menjual Kaido kepada pemerintah dunia. Dan di usia 13 sampai 15 tahun di antara usia tersebut atau 46 sampai 44 tahun yang lalu, Kaido mendapatkan bounty pertamanya di 70 juta berry. Ingat, seorang bocah 70 juta berry, yang gila banget nih satu karakter ini. Yang sampai 44 tahun lalu, dia pun akhirnya bergabung dengan bajak laut Rocks, di mana 38 tahun yang lalu saat dia berusia 21 tahun, muncullah insiden God Valley yang kita ketahui semua tetapi masih sangat misterius sampai sekarang. Dan 34 tahun yang lalu, dia merekrut King pasca kabur dari Pang Hazard, yang setahun kemudian 33 tahun yang lalu dia meminta Queen untuk bergabung bersamanya. Dan 28 tahun yang lalu lah dia akhirnya sampai ke Wano Kuni dan bekerja sama bersama nenek tua Higurashi. Barulah ternyata 8 tahun setelah direkrut atau 26 tahun yang lalu, Queen memutuskan untuk bergabung bersama Kaido, dan 20 tahun yang lalu dia membunuh Oden sampai akhirnya timeline yang kita lihat di arc dari Wano Kuni. Dan sekarang kita masuk membahas star favorit kita yang sangat keren sekali, yaitu Queen. Yang ternyata nama aslinya adalah Shien atau mungkin Chien lah tulisannya. Dia ini berusia 56 tahun, hobinya memang dikatakan berdansa. Dia pengguna Busosoku dan Ken Bunsoku no Haki. Lalu apakah ada hal menarik dari satu karakter ini? Tentu saja jawabannya ada banget, dan ini akan mind blowing. Nah, di mana kita mendapatkan timeline dari kehidupan Kaido sebelumnya, dan sekarang Queen pun kita dikatakan mendapatkannya. Di mana 39 tahun yang lalu dia bekerja bersama Mets yang juga kita lihat bersama Vega Pang, Jars, Caesar, dan yang lain-lainnya. Dan di 36 tahun yang lalu dikatakan jika dia memiliki seorang anak. Di mana 33 tahun lalu dia diundang oleh Kaido yang Mets juga kan dengan cerita Kaido tadi. Di mana 29 tahun yang lalu dia pun meninggalkan Mets karena 26 tahun lalunya Mets dibeli atau mungkin diakuisisi oleh pemerintah dunia. Yang mungkin ini pula alasan kenapa Vega Pang menjadi bagian dari anggota pemerintah ini. Yang pada saat itulah akhirnya Queen bergabung dengan Kaido. Yang menariknya dikatakan juga di sini 26 tahun yang lalu selain dia bergabung menjadi Kaido, dia membuang atau meninggalkan anak laki-lakinya. Yang kira-kira siapakah anak laki-laki tersebut? Yang apakah ada karakter lain yang mungkin sangat berhubungan dengan satu karakter ini? Dan jawabannya ada banget, dan dia bagian dari kru topi jerami. Yang siapakah hal tersebut? Pertama kita tinggal lihat sajalah dari umurnya. Dikatakan Queen ini memiliki anak ketika berusia 36 tahun. Dan siapa kru topi jerami yang memiliki usia 36 tahun? Dan tentu saja jawabannya adalah Cutie Flame atau Franky. Yang bukankah di flashback Oden dan Roger atau mungkin ya sekitaran 26 tahun lalu, Franky dikatakan jika dia dibuang oleh keluarganya, yang itu pun kita dapatkan ketika flashback dirinya di Water 7. Jadi fix dia diabaikan oleh seorang bajak laut yang bukankah cocok sekali dengan cerita dari Queen tadi. Dimana bahkan keduanya pula adalah seorang cyborg yang darah sih emang gak bisa bohong ya. Kepintaran Queen akhirnya terwariskan secara genetik kepada Franky, terutama untuk hal-hal permesinan dan ilmuwan-ilmuwan yang dia miliki. Ingat ya, tadi saya bilang Queen suka dansa, yang gak perlu dijelaskan lah Franky juga bukankah suka dansa. Yang bahkan di awal perkenalan Water 7 make ada flash mobnya dulu nih sebelum Franky muncul, yang persis sekali kan seperti bagaimana di awal Onigashima Queen dansa dengan lagu yang sejujurnya sangat asik sekali. Bahkan yang luar biasanya, Oda seperti biasa lah ya, dia menggunakan permainan angka yang sangat-sangat cocok sekali, di mana volume 39 yang kalau dibalik menjadi volume 93. Dan kalian lihat bagaimana pose dari kedua orang tersebut, Franky dan Queen, yang bukankah ini wadaw banget, yang bahkan Luffy dan Zoro doang nih yang muncul di halaman volume tersebut, yang ini sangat jarang sekali ya. Tapi balik lagi, ini cuma spekulasi kok, tidak terkonfirmasi secara langsung oleh pihak mereka. Tapi ya balik lagi, inilah yang namanya sebuah teori kan. Teori itu akan semakin baik kalau memiliki faktor pendukung yang sangat kuat, dan menurut saya ini sih terlalu banyak kebetulan kalau cuma bisa dibilang sebagai teori liar atau teori bacot doang. Tapi kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana, coba tuliskan di kolom komentar.
Oh iya, satu lagi nih info yang kita dapatkan adalah our beloved Tenryubito kita, yaitu Shindo Koitsuki Myosgat. Dia dikatakan berusia 35 tahun dan dikatakan juga di dalam kartu kalau dia sudah dieksekusi. Yang wah, lagi-lagi sangat kasihan sekali, yang apakah fix dia mati ketika pemunculan pertama dari Saint Garling, yang sejujurnya ini sangat menyedihkan banget. Nah, jadi itulah beberapa hal yang kita dapatkan dari Fever Card kali ini. Dimana untuk kartu selanjutnya tentu saja kita akan mendapatkan sedikit-sedikitnya ya untuk Arc Egghead, Gorosei yang sejujurnya ini pasti bakal mantep banget. Maka dengan ini tersisa 3 kru topi jerami lagi yang background keluarganya masih belum jelas, dimana pertama adalah Brook lalu juga Jinbei, yang sejujurnya ini menjadi concern saya sih karena sebelumnya dia pernah berkata kepada Bone sudah sewajarnya kalau Kuma memiliki keluarga, yang apakah juga Jinbei memiliki keluarga yang kita masih belum tahu siapa. Dan tentu saja teteh tercinta kita pun kita masih belum tahu background seperti apa, yaitu Teteh Nami. Dan seperti biasa karena ini Fever Card tidak bisa ditelan semuanya secara mentah-mentah karena fakta ini sekali lagi hanya unik atau terbaru sampai perilisan dari kartu ini saja, yaitu September 2024. Di mana nantinya akan diupdate perjalanan untuk manganya, yang semoga nanti kita bisa melihat Housoku dari Zoro dan Mihawk yang terkonfirmasi di masing-masing kartu dari mereka. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung like kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.